kembali di live session bersama aku. Halo Vian Bramasta, selamat datang. Halo. Oke, jadi maaf ya ada noise. Jadi hari ini kita sedikit berbeda ya. Biasanya kan kita ngundang bintang tamu gitu ya. Kita ngomongin materi-materi berat gitu ya terkait dengan research, terus ngobrol sama judges, ngobrol tentang volunteering segala macam. Hari ini kita akan sedikit santai karena kita benar-benar full selama 30 menit ke depan akan ngobrol-ngobrol bareng teman-teman semua yang khusus nonton live IG hari ini. Jadi untuk teman-teman yang nonton hari ini boleh tanya-tanya banyak terkait dengan IESA, terkait dengan research competition, tips triknya apapun bisa kalian coba sampaikan di sini. Dan insya Allah kita akan jawab satu persatu. Di sini aku nggak sendirian, aku bersama temanku Raihan Malano. Kita akan undang. Oh my god. Halo Malano. Halo. Apakah suaraku kedengaran? Masuk. Halo. Halo Ayu. Kamu lagi di mana posisinya? Aku baru sampai rumah. Waduh, ini kayak kamera aku terlalu rendah gitu ya. Jadi bentar deh, aku coba menyesuaikan dulu. Sesuaikan dulu. Nanti kita akan mulai jam 4 ya. Oke. Ayu, gimana kabarnya? Waduh, terjatuh ya sepertinya. Oke. Kita harus produktif ya, walaupun weekend, tapi tetap tidak menurunkan semangat kita bekerja, berkarya, belajar, berlomba. Waduh, bener banget Ayu. Selamat datang teman-teman yang baru datang. Oke, kita hari ini mau ngapain sih, Mal? Sebenarnya mau ngapain ya? Aduh, tadi sesuai poster yang sudah disebar oleh tim Humas juga di Instagram bahwa hari ini kita akan melakukan PR takeover. PR itu apa sih, Yuk? Kan kayak orang-orang kayak penasaran nih, apa sih PR takeover itu? Mungkin Ayu bisa jelasin dikit nih tentang PR itu apa? Oke, jadi PR itu sebenarnya kepanjangan dari Public Relation. Jadi kita tim Public Relation IESA itu mengadakan satu sesi khusus, live khusus di Instagram yang kita ngobrol-ngobrol bareng teman-teman di sini. Buat yang teman-teman yang misalnya kan kemarin mungkin ada yang punya pertanyaan tapi nggak sempat terjawab karena mungkin tidak sempat atau waktunya kurang cukup. Kita sediakan waktunya di sini untuk teman-teman yang pengen nanya-nanya seputar apapun, seputar lomba-lomba di IESA itu apa, tips-triknya dan segala macam. Itu Malano. Wah, keren banget. Berarti teman-teman kemarin tuh udah banyak banget nih yang nanya Yu ya. Ada beberapa list pertanyaan yang mungkin nanti kita akan jawab bersama mengenai seputar tentang event yang diselenggarakan IESA ataupun program-program IESA lainnya. Dan teman-teman di sini yang pengen nanya, feel free aja buat nanya, drop aja pertanyaan kalian di komentar. Nanti kita juga apapun ya, misalnya mau nanya tentang lomba-lomba IESA yang terdekat ini, yang saat ini lagi mau dibuka atau yang mungkin bulan ini mau diadakan, boleh banget tanya-tanya. Oke, kemarin itu kan kita udah open question ya Mal di Instagram. Iya, bener banget. IESA. Mungkin aku akan pertanyaan yang pertama dulu nih. Ada teman peneliti muda kita yang tanya, apa saja sih event yang diselenggarakan IESA? Mungkin bisa tahun ini. Waduh. Boleh. Silakan. Waduh, kayak menjelaskan semua event dan yang diselenggarakan oleh IESA. Waduh, kayaknya banyak banget, butuh skripsi itu ya sepertinya Ayu ya. Tapi kayaknya lebih banyak programnya lagi ya di luar event, kan IESA juga punya banyak program yang di luar program kompetisi. Jadi mungkin aku bisa menjelaskan sedikit untuk event-event yang diselenggarakan IESA. Nah, di sini teman-teman mungkin udah tahu nih, IESA atau Indonesian Young Scientist Association itu merupakan organisasi yang bergerak di bidang pendidikan
terutama di bidang kompetisi ilmiah baik nasional maupun internasional. Udah jelas banget tuh dari kata-kata itu, IESA adalah event organizer di bidang kompetisi ilmiah. Nah, teman-teman mungkin udah melihat banyak banget singkatan-singkatan yang ada di Instagram IESA. Itu banyak banget ya, yuk. Ada ISIF, ada WIC atau WISE, Glocolis, ISEF, ISF. Waduh, kayak banyak banget tuh singkatannya. Sampai aku sendiri kayaknya nggak hafal semuanya tuh. Jadi teman-teman, ya benar, singkatan-singkatan itu merupakan event-event yang diselenggarakan oleh IESA untuk mengundang pelajar-pelajar yang ada di Indonesia, baik dari siswa SD, SMP, SMA, hingga mahasiswa perkuliahan untuk menghadiri kompetisi ilmiah tingkat nasional maupun internasional. Nah, mungkin teman-teman udah tahu nih beberapa eventnya. Sebentar lagi nih yuk, di bulan ini, di tanggal 27 September, akan diselenggarakan WIC. WIC itu adalah World Invention Competition and Exhibition. Nah, ini WIC ini merupakan tahun ketiga diselenggarakannya oleh IESA bekerja sama dengan salah satu universitas yang ada di Malaysia, yaitu Segi College Subang Jaya. Waduh, keren banget nggak sih itu program IESA kerjasama dengan universitas yang ada di Malaysia. Nah, teman-teman, jadi untuk event ini, sekalian nih ada yang bertanya tentang event ini untuk SD adakah gitu ya. Jadi, teman-teman, seluruh event IESA yang diselenggarakan itu tingkatnya dari SD hingga universitas. Jadi, dia tidak menutup kemungkinan pelajar dari kalangan manapun untuk mengikuti event-event ini, karena salah satu tujuan IESA juga untuk membuka kesempatan bagi seluruh pelajar baik dari SD, SMP, SMA maupun kuliah untuk mengikuti ajang penelitian ini. Oke, tadi ada WIC ya, dan kita juga ada masih event ISIF atau Event International Science and Invention Fair. Ini merupakan event pertama internasional IESA yang diselenggarakan, dan ini merupakan event terbesarnya IESA. Nanti event itu akan diselenggarakan pada bulan Oktober. Nah, ini rencananya teman-teman masih ada sistem offline loh, tapi itu nanti kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di situ. Jadi teman-teman, ini masih tentatif. Teman-teman boleh banget untuk cek Instagram IESA langsung aja nih. Sekarang Ayu lagi gunain Instagram IESA. Kalian boleh cek event-event yang diselenggarakan, dan setiap event yang diselenggarakan oleh IESA juga punya Instagram masing-masing loh. Waduh, keren banget tuh, banyak banget nih akun IESA. Teman-teman kayaknya juga boleh banget ngecek di website IESA, yaitu iesa.or.id. Itu semuanya kalau kalian melihat ada event yang diselenggarakan IESA, ketika kalian klik akan langsung masuk ke website masing-masing event. Waduh, kayak banyak banget nih ya eventnya yuk. Mungkin biar pada penasaran, kalian boleh cek sendiri kali ya, kita nggak perlu jelasin semuanya. Betul. Langsung dicek aja teman-teman di iesa.or.id. Di sana teman-teman yang mau nyari lomba apapun sesuai dengan bidang teman-teman ya kan. Kita tuh nggak hanya sains doang ya Mal, kita juga ada business competition-nya juga, ada science competition, physics competition juga ya. Yang baru aja di upload nih ada Physics Festival juga, dan banyak banget lomba-lomba yang diselenggarain. Langsung cek aja websitenya dan cari lomba yang kalian mau gitu. Nanti kalian bisa cek di sana, ada guideline-nya, ada guidebooks-nya. Itu udah memuat semua mekanisme pendaftarannya, syarat-syaratnya apa aja yang harus disiapin. Jadi teman-teman nggak perlu takut, tinggal cek aja website kita karena udah lengkap semua di sana. Teman-teman. Oke. Itu tadi ada yang nanya nih Amal, untuk SD bisa ikut. Berarti ini mungkin fun fact juga kali ya. Kalau untuk teman-teman yang juga pernah ikut event di IESA, emang di IESA itu biasanya setiap event tuh ada peserta SD juga ya dari berbagai negara ya Mal, yang justru malah keren-keren banget karya-karyanya, nggak kalah keren dengan peserta yang udah jadi mahasiswa atau yang dari SMA tertentu. Dan itu biasanya setiap event tuh ada peserta SD-nya. Jadi teman-teman yang di tingkat manapun itu sangat bebas banget untuk ikut lomba-lomba di IESA. Oke, benar banget Ayu. Jadi tidak menutup kemungkinan ya, kita bisa dibilang inklusif lah ya. Maksudnya kita menerima semua peserta ya. Yang penting mereka memiliki niat untuk melakukan penelitian dan melombakannya di depan dewan juri yang tentunya sudah terjamin lah mutunya gitu ya. Betul. Oke. Itu tadi pertanyaan pertama ya, mungkin selanjutnya aku coba membacakan pertanyaan kedua nih. Kak, gimana sih cara mendaftar event di IESA itu?
Apakah kita langsung hubungi narasumber, maksudnya hubungi kontak personnya, atau kita harus mendaftar melalui website tertentu? Oke, mungkin Ayu boleh banget menjelaskan gimana sih cara kita mendaftar di event IESA. Oke, tadi sebenarnya sudah sempat disinggung ya, Malano, untuk pendaftarannya. Sebenarnya kalau kalian mau mendaftar lomba apapun, tadi udah aku sempat jelasin kalau IESA itu sudah menyediakan website khusus untuk setiap lomba gitu. Jadi untuk teman-teman yang memang berminat di salah satu lomba tertentu, kalian bisa langsung cek aja Instagram kita atau langsung cek aja website kita. Di sana kalian tinggal akses nih, misalnya kalian mau ikut Glocolis, kalian tinggal cari nih ada kolom Glocolis, kalian klik, nanti kalian akan masuk website resmi dari Glocolis. Cari guidebooknya dulu supaya teman-teman udah gak bingung ya untuk mekanisme pendaftarannya. Dan di dalam guidebooknya itu udah tersedia proses pendaftarannya, terus formnya di mana, isinya apa aja yang harus dibutuhkan, terus berkas-berkasnya apa aja tuh dari situ. Jadi nggak perlu harus kontakin ke ke kontak kita, ke social media kita. Kalian bisa langsung aja cek website-nya dan baca guidebook-nya. Itu sih sebenarnya Malano. Jadi semuanya sebenarnya Oke, jadi sebenarnya ya mungkin cukup mudah ya, kita bisa langsung mengakses website IESA. Jadi teman-teman bisa melihat semua event yang diselenggarakan IESA yang masih open for registration, tinggal klik aja, akan langsung ditujukan ke laman website masing-masing event. Di situ udah tertera banget tulisannya gede registration. Jadi teman-teman boleh banget langsung klik registrasi di situ dan teman-teman masukkan data tim teman-teman. Dan biasanya untuk registrasi itu kita hanya mengumpulkan abstrak ya Yu, tapi terkadang juga beberapa pendaftaran itu tidak membutuhkan abstrak, jadi teman-teman cuma menginput data anggota tim serta mungkin judul dan pembimbing dari karya kalian. Nah di situ setelah itu mungkin teman-teman agak bingung nih prosedurnya gimana. Nanti teman-teman setelah mendaftar akan dihubungi oleh panitia melalui email untuk dikirimkan letter of acceptance. Nah di situ teman-teman akan mendapatkan guidebook juga. Tapi tenang aja, ketika teman-teman mendaftar di website, teman-teman juga bisa download guidebook yang tadi Ayu juga sudah ceritakan. Jadi teman-teman di website itu tertera banget di sebelah registrasi, biasanya ada download atau enggak guidebook, itu diklik aja. Panduannya sudah lengkap, sudah full, teman-teman dari awal hingga akhir. Tapi kalau misalkan ada pertanyaan di luar itu, feel free atau don't hesitate to kontak person yang ada di halaman terakhir di guidebooknya. Oke. Cukup simple ya sebenarnya ya untuk mendaftar. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu bingung kalau mau daftar. Tinggal tadi ikutin aja yang yang Malano bilang. Cukup klik aja tombol registration-nya, nanti akan dikirim email ya tentang LOA-nya, dan ikutin aja step-step selanjutnya, step pembayaran, step pengiriman abstrak dan lain-lain. Iya, benar banget Ayu. Ada banyak banget kok teman-teman kalau ketinggalan di event di bulan ini. Tenang aja, kayaknya IESA tuh hampir 2 bulan sekali tuh punya event ya teman-teman. Jadi nggak bakal ketinggalan. Selalu ada kesempatan untuk teman-teman berkontribusi dalam dunia penelitian dan mendapatkan penghargaan dalam penelitian kalian tersebut. Oke, mungkin masih berkaitan dengan event-event itu nih. Pertanyaan selanjutnya kayaknya tentang teknis di dalam eventnya nih. Jadi ada yang bertanya nih, Kak, dewan juri yang ada di IESA itu siapa sih? Apakah sudah kualifikasinya sudah memadai, maksudnya sudah profesional dalam menjurikan karya-karya dari para peserta tersebut? Mungkin Ayu boleh cerita sedikit nih, dewan juri yang ada di IESA itu tuh seperti apa gitu? Oke, kalau untuk dewan juri di setiap lomba-lomba IESA ini pastinya dipilih bukan hanya orang-orang biasa aja, tapi orang-orang yang udah punya kompetensi di bidangnya. Misalnya kalian mendaftar lomba bisnis, pastinya dewan jurinya adalah orang-orang yang memang kompeten di bidang bisnis. Yang biasanya itu kita juga punya tim ahli ya Mal ya, dimana tim ahli ini dibentuk dari biasanya dosen-dosen atau guru-guru terpilih yang memang punya kompetensi khusus di bidang research, yang sudah punya pengalaman juga bertahun-tahun sehingga bisa dan capable untuk menilai research teman-teman semua. Itu Malano.
Mal ada tambahan? Oke, bener banget Ayu. Kita punya namanya tim ahli IESA dan staf ahli IESA. Nah, di sini teman-teman kalau sudah pernah ikut event IESA, dijelaskan tim ahli itu berasal dari mana aja. Sebagian besar merupakan praktisi, researcher, dan dosen yang berada di universitas-universitas ternama di Indonesia, yaitu ada di Universitas Diponegoro, Brawijaya, ada juga Universitas Indonesia. Pokoknya banyak banget deh. Bahkan kita juga mempunyai beberapa gelar doktor dan profesor yang menjadi tim ahli di IESA. Jadi sudah tidak diragukan lagi kualitas para dewan juri yang ada di event IESA. Terlebih lagi kita tidak hanya punya dewan juri yang dari Indonesia, tapi kita juga punya dewan juri perwakilan dari setiap negara yang berkontribusi di event IESA tersebut. Jadi ada international judge, baik dari Korea, dari Turki, dari Amerika, Brazil, dan lain sebagainya. Pokoknya teman-teman sudah dijamin deh kualitas juri-juri yang akan menjurikan penelitian yang akan kalian submit di event yang diselenggarakan oleh IESA. Waduh, kayak keren-keren banget nih. Tapi jangan takut kok teman-teman, dewan juri yang ada di IESA itu keren-keren dan ramah-ramah. Semuanya memperhatikan berbagai macam aspek dan sangat mengapresiasi teman-teman yang mengirimkan karya di event yang diselenggarakan oleh IESA. Jadi di sini mungkin kita ngambil kesimpulannya bahwa sebagai pelajar, yang penting kita niat dulu untuk mensubmit penelitian kita di event yang diselenggarakan oleh IESA. Karena dengan niat itu, pastinya Dewan Juri sudah mengapresiasi kalian berani dan kalian bisa mencoba keluar dari zona nyaman untuk mengeksplorasi dunia penelitian yang baru gitu ya. Waduh, kayak keren banget tuh bahasanya. Ribet banget nggak sih dicerna? Waduh. Betul banget tadi yang dibilang Malano, nggak hanya dari dari Indonesia ya, banyak banget malah juri-juri yang kita ambil atau kita persembahkan dari luar negeri, biasanya dari Malaysia, terus dari mana lagi Mal? Dari Korea, Turki. banyak banget negara. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya ikut, jangan kaget nih tiba-tiba nanti yang jadi judgesnya bukan hanya orang Indonesia, tapi banyak orang-orang dari mancanegara kayak gitu. Terus nih Mal, ada yang nanya juga, ini mungkin gak banyak teman-teman yang tahu kalau ternyata IESA itu juga punya komunitas ya, atau disebut dengan Member of IESA. Nah, itu mungkin boleh dijelasin sedikit pendaftarannya gimana sih, gimana cara gabungnya, kayak gitu. Silakan Mal. Oke, terima kasih Ayu. Jadi teman-teman benar banget tadi Ayu bilang bahwa IESA itu juga punya member loh teman-teman, dan kini kita sudah memiliki lebih dari 1.500 member di seluruh Indonesia. Nah, di situ kita terbagi menjadi 9 bagian daerah besar Indonesia. Ada Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur. Pokoknya teman-teman ada banyak banget member of IESA yang jadi orang-orang yang menjadi member di IESA. Teman-teman boleh banget searching di Instagram, ada IESA Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk MOI, kita sebutnya MOI ya, yuk, Member of IESA itu, untuk saat ini masih belum open batch baru, tapi kita akan memberikan informasi kepada teman-teman apabila kita membuka batch baru untuk Member of IESA. Biasanya ketika kita membuka batch baru akan diumumkan di official Instagram IESA ini, atau IESA_official. Teman-teman boleh banget untuk submit data diri teman-teman yang ada di Google Form yang akan disediakan oleh panitia di IESA. Tapi untuk saat ini mungkin kita belum membuka ya untuk member of IESA yang baru. Jadi teman-teman pantengin terus di Instagram IESA apabila ingin mengikuti atau bergabung menjadi member of IESA. Pastinya ada keuntungannya loh teman-teman. Ada banyak banget deh keuntungan ketika kita menjadi member of IESA. Ada jalur eksklusif, ada pembimbingan dan lain sebagainya, banyak banget deh pokoknya. Apalagi kalau teman-teman menjadi salah satu pengurus dari member of IESA, itu udah keren banget itu teman-teman. Wah, keren banget. Berarti kita gabung di member of IESA ini nggak hanya lomba ya Mal, tapi juga dibimbing, terus juga dapat keuntungan-keuntungan eksklusif ya. Jadi dan ini yang ikut boleh, maksudnya hanya mahasiswa kah atau boleh semua teman-teman yang di sini boleh join atau ada syarat-syaratnya? Iya, untuk yang boleh join itu sebenarnya semuanya boleh join, sama seperti event-event yang diselenggarakan IESA. Jadi kami tidak menutup kemungkinan untuk dari tingkat pendidikan apa saja pun, dari mana saja pun dapat bergabung ke member of IESA. Kita ada dari siswa pelajar baik SMP, SD, SMA, dan tentunya universitas. Dan untuk kepengurusan mungkin kita bisa berdiskusi di setiap wilayahnya siapa yang akan menjadi pengurus gitu yuk. Oke, mantap mantap, siap siap.
Nanti ditunggu aja teman-teman ya yang memang berniat untuk bergabung menjadi member of ISA atau MOI, atau bisa dicek di Instagram di setiap MOI tiap daerah tuh. Kebetulan ISA sendiri udah punya member di banyak provinsi di Indonesia. Ada tadi yang disebutin ya, ada Jawa Barat, Jawa Tengah, pokoknya dicek aja Instagramnya gitu. Oke, Bener teman-teman banget. boleh banget loh taruh di kolom komentar, feel free aja buat nanya apapun. Tips triknya, Apapun bertanya. kebetulan Malano nih salah satu dulu ya, salah satu peserta juga, jadi pasti sudah pernah merasakan lomba research tuh gimana sih. Terus apa namanya? Kayaknya kita semua ya. Betul. Iya. Kebetulan kita berdua juga pernah lomba bareng, internasional juga, gitu. Jadi boleh kita berbagi cerita di sini buat teman-teman yang mau sharing boleh. Oke. Boleh. Oke, mungkin aku lanjutin ya, yuk. Untuk selanjutnya ini ada pertanyaan nih dari teman-teman internal. Waduh, teman-teman internal. Di sini ada pertanyaan mengenai lomba offline. Waduh, kan kita yang seperti yang kita ketahui, sekarang ini situasi kita itu sedang dalam situasi pandemi. Walaupun teman-teman PPKM sudah turun ke level rendah dan sudah pada divaksin, tapi tidak menutup kemungkinan juga kita harus berjaga-jaga untuk menjaga kesehatan kita. Benar kan, Yu ya? Nah, di sini banyak banget lebih dari puluhan teman-teman bertanya mengenai kapan sih Kak lomba offline akan diselenggarakan. Waduh, kayak teman-teman udah pada kangen banget sama lomba offline yang diselenggarakan oleh ISA. Dulu kita pernah mengikuti juga ya, yuk, serangkaian lomba ilmiah secara offline dan langsung terjun ke negara yang menyelenggarakannya. Jadi benar-benar itu sangat challenging dan fun banget ya experience-nya. Tapi karena lagi pandemi, mau tidak mau, hampir seluruh organisasi memutuskan untuk membuat eventnya secara online untuk menjaga kesehatan juga ya. Nah itu gimana nih yuk? Kira-kira ISA kapan sih akan menyelenggarakan lomba offline? Wah, Mungkin boleh dijawab. mungkin kita juga menyesuaikan ya dengan kondisinya juga, karena walau bagaimanapun kita dalam mengadakan lomba offline itu kan banyak yang harus dipertimbangkan ya. Pertama, keamanan dari pesertanya, keamanan dari panitianya juga gitu. Jadi kalau misalnya apa namanya kondisi pandemi belum membaik, yang dimana kasus COVID pun kita masih tahu masih walaupun sudah menurun, tapi masih cukup besar ya, apalagi untuk wilayah daerah Jawa dan sekitarnya. Nah, makanya itu kita melihat kondisi terlebih dahulu kapan memungkinkan untuk offline gitu. Jadi kita juga memastikan nih kita nggak hanya ngadain lomba, tapi kita juga memastikan bahwa kesehatan dan keamanan dari peserta dan panitia tuh terjamin. Kayak gitu sih Mal. Mungkin Mal juga ada Oke, spill gitu. Kira-kira ada. oke. Spill-spill orang dalam ya. Waduh, orang dalam gak ada canda ya. Jadi teman-teman, ya bener banget kata Ayu, kita perlu banyak banget pertimbangan untuk menyelenggarakan event offline. Mudah-mudahan akhir tahun ini ISA dapat kesempatan untuk menyelenggarakan event secara offline dengan protokol kesehatan yang berlaku. Bismillah, untuk semua teman-teman jangan lupa vaksin juga ya. Waduh, jadi supaya itu kan menjadi salah satu syarat kita untuk menjaga kesehatan kita dari pandemi ini. Nah, di sini sebenarnya event International Science and Invention Fair itu juga akan diselenggarakan secara offline di bulan Oktober. Tapi teman-teman itu masih tentatif, jadi kami akan menginformasikan lebih lanjut apabila eventnya akan diselenggarakan full secara online atau masih setengah offline dan setengah online. Jadi teman-teman pantengin terus Instagram ISIF di ISIF_official atau Instagram ISA di ISA_official. Pokoknya kalau Instagram event ISA itu simple ya, tinggal singkatan dia tambah _official atau nggak langsung officialnya aja gitu. Teman-teman bisa langsung menemukan event yang diselenggarakan ISA. Nah, apalagi teman-teman kalau websitenya juga sama kok, semua nama singkatan eventnya ditambah .or.id langsung masuk ke website yang ada di setiap eventnya. Ini ada ngomong nih, saya takut disuntik. Waduh, takut disuntik gimana tuh? Nggak sakit kok teman-teman, aku berpengalaman sendiri ketika vaksin itu nggak ada rasanya, bener kayak walaupun jarumnya panjang ya, waduh kayak serem banget. Itu nggak kerasa apa-apa teman-teman, karena itu memang kebijakan vaksin dari pemerintah juga untuk menjaga kita tetap sehat di masa pandemi ini. Betul. Oke, jadi tadi gimana yuk?
apa namanya apa tadi udah sempat di-spill ya kalau di akhir tahun bakalan ada event yang mungkin tentatif akan diselenggarakan secara offline. Jadi teman-teman yang mungkin udah mau siap-siapin untuk event-event akhir tahun ini bisa dipersiapkan dan berdoa aja semoga kasus COVID di Indonesia menurun dan kita bisa mengadakan event secara offline gitu. Oke, ini ada pertanyaan juga dari teman-teman. Ini bukan tentang lomba nih, malah tentang kita, tim PR. Sebenarnya teman-teman nih Waduh. penasaran gitu. Sebenarnya tim PR kita tuh siapa aja sih? Kenapa mungkin yang nge-live kita berdua, kalau enggak aku sama Raya. Ada nggak sih tim-tim PR lain yang mungkin apa namanya perlu kita kenalin juga gitu? Oke, aduh, tim PR atau tim Public Relation di IESA. Teman-teman mungkin pada bulan April atau bulan Mei kemarin ada postingan IESA yang memperkenalkan tim baru nih di IESA. Teman-teman boleh scroll banget nih di Instagram IESA, sekalian lihat-lihat konten-kontennya, ada banget, ada foto-foto tim PR tuh, foto-foto orang-orang cantik dan ganteng. Waduh, di situ tuh ada tertuliskan tim Public Relation IESA. Nah, di sini kami berdua salah satu dari tim PR, dan di sini tim PR tuh tugasnya banyak banget ya, Yu ya. Ada yang mengurus Instagram, terutama live Instagram yang setiap minggunya akan diselenggarakan, dan tidak hanya itu, IESA juga memiliki Facebook dan TikTok. Waduh, teman-teman kalau misalkan punya akun media sosial Facebook dan TikTok, boleh banget langsung masuk ke Facebooknya IESA dan TikToknya IESA. Nah, konten TikTok IESA juga nggak kalah keren ya. Yuk teman-teman boleh banget langsung cek aja di IESA 18. Nah, di situ juga teman-teman bisa ngelihat konten TikTok yang ada di IESA. Nah, sebenarnya setiap konten TikTok yang kita buat juga kita selalu share di Instagram ya. Jadi teman-teman juga bisa ngeliat di Reels yang ada di IG juga. Jadi kita sebagai tim PR juga mengurus banyak banget. Ada webinar, podcast. Mungkin akhir-akhir bulan Agustus kemarin teman-teman udah mendengar nih, ada podcast tentang peran perempuan dalam dunia penelitian, dan juga pandangan perempuan peneliti mengenai dunia penelitian di Indonesia pada tanggal 17 Agustus kemarin yang memperingati kemerdekaan Indonesia. Waduh, kayak keren-keren banget nih materi yang disampaikan di podcast. Nah, di sini mungkin teman-teman juga pernah ngeliat Raya ya. Raya juga salah satunya adalah tim PR IESA yang pernah live bareng di sini. Lalu juga ada Ardi, ada Malika, Haura, dan lain-lain. Itu merupakan tim PR yang sering tampil di TikTok, di live Instagram, dan juga live Facebook. Oke, mungkin itu kali ya tim PR IESA. Mungkin kalau misalkan ditanya lebih dalam lagi, boleh banget follow Instagram pribadi aja biar kita langsung chat-chatan di DM gitu. Waduh, kayaknya out of context gitu. Oke. Di luar konteks ya. Gitu teman-teman. Jadi kita sebenarnya nggak hanya berdua atau bertiga, banyak banget anggota-anggota tim PR yang biasanya ini munculnya di berbagai sosial media ya. Misalnya aku lebih sering di Instagram, terus ada Malika dan Haura yang biasa kalau kalian lihat di Reels. Nah itu namanya ada Kak Haura dan Kak Malika. Terus juga kalau yang sering kalian dengar di podcast ISA, yang suaranya, aduh, suaranya enak banget nih untuk didengar gitu, itu namanya Kak Ardi gitu. Dan juga ada Malano juga yang sering nemenin semua ya, di TikTok ada, di podcast ada, di Instagram. Oh enggak, aku nggak ada di TikTok. Ada. Malano di mana-mana nih. Oke. Silakan. Oke. Pertanyaan selanjutnya boleh? Iya. Oke, kita buka lagi nih pertanyaan selanjutnya, masih banyak ya, jadi kita langsung saja. Untuk pertanyaan selanjutnya menanyakan mengenai mitra IESA. Aduh, kayaknya ini bakal panjang ya kalau kita jelasin tentang mitra-mitra yang kerjasama dengan IESA. Mungkin Ayu mau menjelaskan sedikit, mungkin nanti akan aku tambahkan juga untuk mitra-mitra dari IESA. Oke. Gimana nih, Yu? Kayaknya biasa banyak banget nih kerjasama. Bener banget, karena biasanya setiap event yang diadakan IESA itu kita bekerja sama dengan biasanya perguruan-perguruan tinggi yang ada di Indonesia dan ada di luar negeri juga ya, seperti salah satunya tadi yang disebutkan Malano, kita kolaborasi sama Segi College di Malaysia. Kemarin kita juga pernah kolaborasi sama UIN, Universitas Islam Syarif Hidayatullah, untuk mengadakan event ICIMS ya Malano ya. Lalu kita juga Iya, benar, Ayu.
kerjasama dengan JGU, Jakarta Global University. Kita juga pernah sama ITS juga. Pokoknya banyak banget sih kalau dibilang mitra dari ISA ya. Karena setiap kita ngadain event, itu kita nggak hanya berdiri sendiri. Kita kolaborasi. Kita selalu mengusung kolaborasi dengan perguruan-perguruan tinggi supaya supaya event yang kita selenggarakan itu benar-benar kredibel banget nih, benar-benar nggak hanya kompetisi aja, tapi kita juga berkolaborasi dengan perguruan-perguruan tinggi di Indonesia kayak gitu. Mungkin Malano ada tambahan? Oke, jadi bener banget tadi Ayu, kita banyak banget berkolaborasi di setiap event itu kadang beda-beda ya Ayu. Untuk ISEF sendiri kita berkolaborasi dengan Indonesia International Institute for Life Sciences atau I3L, itu merupakan partner pertama dari dulu IESA bekerja sama dengan I3L untuk menyelenggarakan event-event yang luar biasa tingkat internasional. Ada juga event YISF yang berpartner dengan organisasi yang ada di luar negeri, jadi tidak hanya di Indonesia, tapi kita juga berpartner dengan lebih dari 50 afiliasi yang ada di luar negeri. Salah satunya juga ada Buca IMSEF, yaitu kita kerjasama menyelenggarakan YISF. Lalu tadi juga disebutkan ada JGU atau Jakarta Global University menyelenggarakan WSEC, ada UIN Bandung. Yang kemarin juga terakhir dengan Universitas Negeri Yogyakarta, kita menyelenggarakan WYIIA, dan nanti WICI akan diselenggarakan pada akhir September bekerjasama dengan Segi College. Nah, teman-teman, biasanya IESA juga bekerjasama dengan organisasi lain, tidak hanya untuk menciptakan suatu perlombaan, tapi kita juga bekerjasama dengan salah satu organisasi bernama Science Center Indonesia. Itu IESA berkolaborasi membuat suatu program baru untuk para peneliti muda di Indonesia yang bernama Rumah Riset. Kayak teman-teman yang tahu IESA udah inget banget nih, selalu setiap event selalu ada kata-kata rumah riset, rumah riset, rumah riset. Aduh, kayaknya udah nggak ini lagi ya, udah nggak awam lagi ya kata-katanya, jadi udah nggak asing banget ya, bener banget. Jadi Rumah Riset itu juga merupakan program kerjasama IESA dan SHI untuk menciptakan suatu platform di mana para pelajar atau peneliti di Indonesia ataupun di luar negeri untuk belajar mengenai penelitian. Di situ kita membaginya menjadi kelas-kelas basic, middle, dan advance. Banyak banget pokoknya hal yang bisa kalian pelajari dari aplikasi Rumah Riset. Jadi teman-teman jangan lupa juga untuk download aplikasinya di Play Store dan App Store. Jadi itu kan bakal sangat bermanfaat, teman-teman bisa banget bimbingan dengan orang-orang yang sudah terpercaya juga. Waduh, kayak banyak banget nih, pokoknya program IESA tuh banyak banget deh. Mitranya apalagi, juga kayak lebih banyak mitranya juga nih. Jadi kalau dijelaskan lebih lanjut, bakal makan waktu berjam-jam ya. Jadi mungkin kita lanjut aja kali ya, Yu ya. Yang penasaran boleh banget langsung aja cek website atau cek Instagram IESA. Oke. Aku yang nanya boleh? Boleh. Pertanyaan terakhir kali ya, karena mengingat juga waktu semakin mepet. Ya. Mungkin pertanyaan terakhir yang selalu ada di setiap live session kita sebagai reminder. Dalam waktu terdekat nih kita akan ada lomba apa saja di IESA yang mungkin mau diadakan atau yang mungkin masih open registration, Malano. Boleh? Oke, terima kasih Ayu. Jadi di sini kita sudah sebutkan juga untuk bulan ini akan ada WISE atau World Invention Competition and Exhibition. Sayangnya sudah close registration, jadi teman-teman tidak bisa mendaftar. Teman-teman boleh mendaftar di event yang masih open regis. Jadi event-event yang masih open regis yang terdekat adalah ISIF atau International Science and Invention Fair. Itu merupakan event terbesar yang akan diselenggarakan oleh IESA. Event ini bekerja sama dengan I3L dan Buca IMSEF, jadi teman-teman boleh banget mendaftar di website yang sudah kita sebutkan tadi. Ini kan ada yang bertanya nih, Kak, gimana sih cara ikutnya, Kak? Di kolom komentar. Jadi juga sudah dijelaskan, teman-teman boleh banget akses websitenya di isif.or.id. Atau teman-teman boleh banget langsung lihat di Instagram ISA atau Instagram ISIF untuk langsung akses ke websitenya. Di website itu sudah tertera banget nih, kata-katanya gede, registrasi. Tinggal diklik, terus pencet, teman-teman input semua datanya, anggota, tim, paper penelitian kalian, lalu kalian bisa menunggu respon dari panitia untuk mendapatkan LOA. Nah, di situ teman-teman boleh banget ikuti saja prosedur yang ada di guidebook juga. Di situ di website juga ada guidebook ya, teman-teman. Itu untuk event ISIF. Untuk event ISIF, registrasi deadline-nya itu adalah tanggal 1 Oktober, jadi masih ada waktu berapa hari tuh, Yuk? Kayaknya 2 minggu ya. Masih ada 2 minggu kurang. Iya, untuk mendaftar di event ISIF. Nah, di situ selain event ISIF,
di bulan November IESA juga dalam rangka memperingati ulang tahun juga, IESA menyelenggarakan berbagai macam event. Salah satunya adalah Glocolis, salah dua ya, ini bukan salah satu, Glocolis dan IEBC yang akan diselenggarakan secara bersamaan. Ini registrasi deadline-nya tanggal 1 November. Nah, teman-teman, Glocolis sama IEBC ini spesial. Kenapa? Karena event Glocolis akan sangat mengutamakan kategori life science. Nah, di sini kita bekerja sama dengan Universitas Brawijaya untuk membuka peluang bagi peneliti di bidang life science untuk mengikuti perlombaan ini. Sama halnya dengan IEBC, ini sangat spesial. Kenapa? Karena dari namanya saja, ini adalah International Youth Business Competition. Jadi kita tidak hanya membuka peluang bagi para pelajar IPA atau science, kita juga membuka peluang bagi social science dan business competition untuk para pelajar tersebut mengikuti ajang tersebut. Jadi boleh banget teman-teman yang punya business plan itu disubmit di IEBC atau International Youth Business Competition. Jangan salah juga, jangan salah apa ini. Pokoknya tidak kalah keren, IEBC juga bekerja sama dengan I3L School of Business, jadi boleh banget. Ini sangat bagus untuk teman-teman mengikuti event business competition-nya. Dan kita juga sudah menyebutkan di akhir tahun sebagai event penutup, IESA menyelenggarakan I2 ASPO dan NASPO. Itu merupakan event kerjasama dengan ITS, jadi teman-teman boleh apply, itu ada tingkat nasional dan internasional. Itu mungkin beberapa event yang diselenggarakan dan di sini dalam memperingati ulang tahun IESA juga, IESA menyelenggarakan event gratis nih teman-teman. Jadi teman-teman boleh banget mendaftar di event gratis ini, namanya IESA National Research Conference dan IESA International Research Conference. Ada di Instagram IESA yang memposting mengenai poster lomba tersebut. Deadline registrasinya tanggal 15 Oktober. Jadi boleh banget teman-teman submit penelitian teman-teman baik tingkat SMA, mahasiswa, dan juga ada tingkat guru loh. Jadi nggak cuma pelajar aja, tapi guru-guru juga bisa ikut secara gratis di event yang diselenggarakan oleh IESA. Namanya adalah IESA National Research Conference dan IESA International Research Conference. Jadi boleh banget pilih yang nasional atau yang internasional nih. Untuk persyaratan dan lainnya sudah tertera juga di postingannya, jadi boleh banget langsung akses aja di website IESA di iesa.org.id. Oke, mungkin itu tuh semua yang ada, informasi yang kita sebutkan tuh semuanya udah ada di Instagram dan ada di website, jadi boleh banget langsung aja cek di situ. Wah, kayak panjang banget tadi. Betul banget Malano. Jadi tadi yang udah dijelasin Malano tuh sebenarnya udah full package banget ya. Dari mulai bulan ini, bulan September sampai akhir tahun itu rincian event-eventnya dengan berbagai kategori-kategorinya. Tadi ada yang bisnis, ada yang life science, ada yang conference yang bersifat free ya. Itu ternyata banyak banget IESA ngadain banyak banget event yang teman-teman tinggal cek aja di Instagram kita di IESA_official dan pilih sesuai kategori yang teman-teman passion di bidangnya kayak gitu. Dan tadi udah dijelasin lagi sedikit nge-recall lagi kalau semua tingkat pendidikan di sini boleh ikut dari mulai SD, SMP, SMA, perkuliahan, teman-teman yang udah mahasiswa bahkan yang udah menjadi guru pun kalian masih punya kesempatan untuk ikut event-event di IESA. Tinggal kalian cek aja postingan-postingan di IESA dan di sana udah tertera semua informasinya. Kayak gitu, Malano. Wah, udah nggak berasa. Iya, 34 menit loh kita ngobrol banyak di sini. Dan juga aku ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah ikut live hari ini. Semoga informasi yang kita bagikan hari ini bermanfaat untuk teman-teman dan juga teman-teman jadi lebih tahu nih tentang IESA. Dan kita minggu depan akan live lagi ya Mal ya? Akan ada live. Iya bener banget. Yang pastinya materinya juga nggak akan kalah seru. Jadi teman-teman jangan lupa untuk tonton live IG session kita minggu depan bersama aku dan gak tau ya nanti siapa narasumber misterius. Waduh, narasumber misterius. Pokoknya ntar spesial banget. Juga ada live Facebook ya, Yu? Betul. Gimana, Mal? Juga ada live Facebook ya, teman-teman. Boleh banget untuk halaman Facebooknya IESA. Kita juga akan melakukan live di situ. Jadi langsung aja pantengin terus Instagram. Pokoknya semua informasi akan disebar deh di Instagram. Tiap hari aja pantengin. Wah, ini nih live ini sama narasumber apa. Mungkin satu saat kita bisa mengundang Kementerian Pendidikan juga ya untuk menjadi narasumber kita. Waduh, pokoknya ditunggu aja deh.
info-info yang penting-penting nih di IJSA langsung di save aja atau dikirim ke teman-teman kalian, teman-teman research nih, teman-teman satu tim boleh banget untuk ikut, karena menurut aku kesempatan kayak gini tuh kesempatan yang sangat bagus banget untuk nambah pengalaman teman-teman, untuk nambah prestasi teman-teman juga, dan juga ISA ini memberikan wadah untuk teman-teman yang punya research tapi bingung nih mau dilombain kemana, kita punya segudang wadah untuk kalian semua. Begitu. Terima kasih teman-teman yang telah join. Kami dari TDR, aku Ayu dan Malano. Dan Malano undur diri. Terima kasih banyak. Kita mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan pengucapan yang menyakiti hati. Sampai berjumpa di minggu depan. Dadah. Dadah.